Sapa kita semua shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, kita boleh hadir hari ini. Kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Kita bawa setiap hati kita, hidup kita. Secepat kita bangkit berdiri, kita akan menyembah Dia. Sebab Dia Tuhan yang baik, Tuhan yang setia, Tuhan yang selalu ada dalam hidup kita. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu ya Allah. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Oh Tuhan. Mari sama-sama kita katakan ya Tuhanku. Ya Tuhanku. Aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku
pujian kami hanya untuk-Mu. Biarlah manis Kau dengar Tuhan. Hanya Engkau sajalah yang kami puji ya Tuhan. Yesus, kami bersyukur, kami berterima kasih, kami berterima kasih ya Allah. Kami berterima kasih padamu Tuhan. Inilah ucapan syukur kami. Haleluya. Langit dan bumi tumpuan kaki-Mu, segala isinya adalah ciptaan-Mu. Kau sungguh baik, tiada yang seperti Engkau. Kau sungguh baik ya Allah, Kau sungguh baik, teramat baik. Engkau baik dalam hidup kami ya Tuhan. Kau Bapa ya Bapa, haleluya, 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 haleluya. Kaulah Tuhan yang sungguh baik, jalan-jalan kami Kau sertai ya Tuhan. Hidup kami Kau tuntun ya Allah. Kaulah gunung batu kami, tempat pertahanan kami Allah yang menjadi perlindungan dalam hidup kami. Yang menjadi tempat perlindungan kami. Haleluya, haleluya, Kaulah satu-satunya yang sanggup menolong kami. Haleluya, 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 haleluya. Ucapan syukur kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Rasa terima kasih kami agungkan Engkau Yesus. Haleluya, haleluya. Yang sanggup mengubahkan yang mustahil jadi mungkin. Hanya Engkau ya Allah, hanya Engkau ya Allah. Yesus Tuhan. Kami bernyanyi, kami bermazmur hanya bagi-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Allah. Kami rindu lebih lagi Engkau mencurahkan kuasa-Mu bagi kami Tuhan. Kami rindu lebih dalam lagi mengalami perjumpaan dengan-Mu ya Allah. Haleluya. Curahkanlah kuasa-Mu bagi kami ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Hanya Engkau Allah yang layak diagungkan, layak ditinggikan. Sebab kebaikan-Mu besar bagi kami ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Kami yakin akan Engkau ya Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang. Katakan curahkanlah ya Tuhan. Curahkanlah. Yakin Kau Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu dalam hidup kami ini ya Tuhan. Sebab bagi-Mu tidak ada yang mustahil ya Allah. Haleluya. Ada kuasa dalam setiap puji-pujian kami. Ada kuasa dalam setiap perkataan kami ketika kami mengatakan ya pada janji-Mu.
kami. Bapak Aritonang yang membuka kita dalam doa. Amin. Mujizat terjadi di tempat ini. Mohon dengan hormat Bapak Aritonang membuka kita dalam doa. Amin ya Tuhan. Kuasa-Mu Tuhan, Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah ya Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. 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 Kami bersyukur ya Tuhan. Mujizat demi mujizat-Mu Kau nyatakan dalam hidup kami. Bukan karena kehebatan kami, bukan karena kemampuan dan kekayaan kami, tapi Tuhan karena kasih anugerah-Mu bagi kami. Kadang Tuhan sakit penyakit Kau sembuhkan dengan mujizat-Mu. Terkadang Tuhan kelemahan Kau berikan kami kekuatan ya Tuhan. Bahkan kekurangan Engkau berikan kami kelimpahan. Mujizat demi mujizat Tuhan, pertolongan-Mu kami rasakan ya Tuhan. Ajar kami semakin peka melihat betapa tangan Tuhan terulur bagi kami pribadi, lepas pribadi. Tidak ada yang dapat kami banggakan di dunia ini selain Engkau Bapa. Mungkin perkataan, sikap dan tindakan kami Tuhan sering melukai hati Tuhan. Pada hari ini Tuhan kami datang kepadamu. Mohon ampun pengampunan terlebih dahulu kepadamu Bapa. Ampuni kuduskan kami umat-Mu pribadi lepas pribadi. Sucikan kami Tuhan. Biar kami berkenan kepadamu. Layak melayani Engkau, layak memuji meninggikan Engkau Tuhan. Inilah kami Bapa, kami persembahkan seluruh hidup kami ke tangan-Mu. Hadirlah Engkau di tengah-tengah kami, di dalam ibadah kami Tuhan. Mujizat demi mujizat itu tetap kami nyatakan dalam hidup kami dan kami tetap saksikan di dalam kerajaan-Mu ya Tuhan Yesus. Dalam gereja-Mu ya Tuhan, terima kasih Bapa. Urapi kami semua, ibadah kami mulai awal pertengahan sampai selesai Tuhan. Urapi para hamba-hamba-Mu yang melayani Engkau. Sembunyikan di balik salib-Mu Tuhan. Turunlah urapan berganda Tuhan. Sukacita kami melimpah ya Tuhan. Bapa yang baik. Demikian juga Tuhan anak-anak-Mu yang belum hadir. Mungkin di perjalanan. Tibakan mereka di tempat ini dengan sukacita Tuhan. Bapa, Engkau Allah yang senantiasa memenuhi sukacita kami dengan berkelimpahan Tuhan. Bapak Gembala kami Tuhan yang melayani di tempat di mana dia melayani saat ini. Tuhan Engkau memberkati ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Terpuji Engkau Tuhan. Mulia Engkau Bapak. Kami patahkan setiap panah panas iblis, roh-roh kegelapan, bahkan roh pendakwa penuduh. Kami hancurkan dalam nama Yesus Kristus. Hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu Tuhan Yesus, Engkau urapi Tuhan Yesus. Berkati firman-Mu Tuhan, memulihkan, menjamah, bahkan membaharui kami Tuhan, semua di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Sekali lagi dari awal pertengahan sampai selesai kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, saya sapa kita semua. Shalom Bapak Ibu. Haleluya, silakan duduk. Saya percaya sukacita kita hanya di dalam Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Mari kita puji Dia, kita agungkan nama Tuhan sebab Dialah yang layak dipuji. Kita angkat pujian. Mari kita semua umat pilihan Allah memuji Dia, mengagungkan Dia. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Kebaikan-Mu selalu dinyatakan dalam hidup kami. Umatnya harus bertekuk lutut. Amin. Haleluya. Dia raja, segala raja yang menolong hidup kita. Mari saya jemput kita bangkit berdiri, kita bersuka cita di hadapannya. Karena kekuatan dari Tuhan akan dicurahkan bagi kita. Mujizatnya akan dicurahkan bagi kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dialah yang menjadi kekuatan kita. Amin. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Walau kekuatan kami, berikan syukur kami di hadapan Tuhan. Hatiku percaya, ya Tuhan, Kaulah
dengan ucapan syukur, amin. Haleluya, karena kita ada hari ini sungguh karena anugerahnya, amin. Haleluya, kita akan memberi persembahan. Nanti yang memberikan persembahan boleh satu-satu maju ke depan. Persembahan pertama dan persembahan kedua, kita puji Dia seperti wanita yang mengurapiku. Kita memberi yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagi. Kembali seperti wanita. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian
Ini kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Ini ungkapan hati kami di hadapan Tuhan. Kami rindu kami didapati setia oleh Tuhan. Sampai akhir hidup kami boleh didapati setia. Tantangan boleh terjadi, proses boleh terjadi, rintangan boleh terjadi. Tetapi yang kami percaya, Tuhanlah jaminan hidup kami. Tuhanlah pertolongan kami. Tuhan yang memampukan kami belajar setia di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Ini waktu-Mu Tuhan untuk kami boleh lebih lagi Tuhan diajari oleh firman-Mu. Belajar dan belajar kepada Engkau sebagai Tuhan yang tetap setia dalam segala sesuatunya. Tuhan yang begitu luar biasa menolong dan menopang setiap hidup kami. Maka untuk itu Tuhan, apa yang sudah kami lakukan di saat ini, kiranya itu boleh bagi kemuliaan nama Tuhan. Dengan itu berkaryalah Engkau pada saat ini juga untuk boleh memberkati setiap hidup kami. Menjamah setiap pribadi kami ya Tuhan. Tidak ada yang terlewatkan dari hidup kami. Dari setiap kami yang ada pada saat ini Tuhan. Tidak ada yang terlewatkan dari kasih Tuhan. Tidak yang ada yang terlewatkan daripada Tuhan Yesus pengerjaan daripada kebenaran firman-Mu. Karena kami butuh firman Tuhan. Kami butuh Tuhan dalam perjalanan hidup ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa. Roh-Mu ada di tempat ini. Kuasa-Mu ada di tempat ini mengendalikan segala sesuatu. Sehingga Tuhan apapun yang kami dengar, kami boleh belajar bersama-sama. Untuk kami boleh tetap mempercayai Tuhan sebagai pribadi yang ajaib, sebagai pribadi yang sudah memberikan segala-galanya dalam setiap hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Maka untuk itu kami patahkan segala pekerjaan si iblis, segala sesuatu yang tidak berasal daripada Tuhan. Kami bersatu hati dengan umat-Mu. Kami halaukan Engkau dari tempat ini. Kami patahkan segala siasat-Mu. Kami patahkan segala kuasa-Mu demi nama Tuhan Yesus. Dan di dalam nama Yesus, kuasa Tuhan dinyatakan saat ini. Terima kasih Bapa, hamba-Mu Tuhan yang tidak mengerti apa-apa, yang terbatas di dalam segala sesuatu. Tetapi Tuhan yang tidak terbatas akan mengerjakan hidup kami lewat firman-Mu. Baik hamba-Mu, Engkau tolong ya Tuhan. Kau jamah bibir mulut hamba-Mu. Engkau urapi ya Tuhan. Sehingga firman yang keluar, sehingga segala sesuatu yang keluar datangnya daripada Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan, kami dikuatkan, kami diteguhkan oleh firman-Mu. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Kami nikmati dan sambut firman Tuhan dengan ucapan syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Semua kita yang siap mendengar firman Tuhan katakan amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan. Shalom. Puji Tuhan. Selamat datang Bapak Ibu Saudara kekasih, bahkan yang baru pertama kali datang. Semua kita yang hadir pada saat ini, yang saya percaya semua kita diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Semua kita ditolong oleh Tuhan. Semua kita ada di dalam penyertaan Tuhan. Sehingga sampai pada saat ini juga kita ada sebagaimana kita ada karena anugerah daripada Tuhan. Ya sebentar Bapak Ibu sebelum saya sampaikan firman Tuhan, saya sampaikan salam Bapak Gembala. Kalau saat ini juga tidak bersama dengan kita, sedang berada di Syria untuk melayani pekerjaan Tuhan, melayani penyampaian firman Tuhan. Maka untuk itu kami percaya doa daripada umat Tuhan yang boleh menopang hambanya di dalam penyampaian firman Tuhan, supaya Tuhan semakin dipermuliakan, jiwa boleh dibawa kepada kerajaan Allah. Puji Tuhan. Sampai salamnya buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Sebentar kita saudara kekasih dalam Tuhan mau belajar kebenaran firman Tuhan. Ya, saya angkat dari tema kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Tolak ukur hidup orang Kristen, ya. Berbicara tentang tolak ukur saudara kekasih dalam Tuhan. Adalah bisa dikatakan juga patokan, ya. Patokan daripada hidup orang Kristen, ya, saudara kekasih dalam Tuhan. Next. Ya, jadi itu apa yang menjadi patokan kita, apa tolak ukur kita sebagai orang Kristen di dalam mengiring Tuhan, di dalam mengikut Tuhan, di dalam melayani Tuhan, di dalam mengasihi Tuhan.
Saudara kekasih dalam Tuhan, dikatakan di sini, esensi apakah yang paling dibutuhkan dalam setiap kehidupan manusia dalam menghadapi segala kondisi dan situasi yang sedang dihadapi, ataupun dalam situasi dan kondisi apapun yang sedang terjadi dalam hidup kita. Berbicara esensi, Bapak Ibu Saudara kekasih, adalah hal yang pokok, hal yang paling utama di dalam kehidupan kita. Apakah itu yang paling utama? Apakah itu yang paling dibutuhkan oleh setiap kehidupan orang, setiap kehidupan manusia? Saudara kekasih, di dalam menjalani ataupun juga dalam menghadapi segala kondisi dan situasi apapun. Saudara kekasih dalam Tuhan, ini berbicara tentang esensi tadi seperti yang saya katakan. Hal yang paling kita perlukan, hal yang paling kita butuhkan di dalam perjalanan hidup ini. Apalagi saat-saat sekarang ini, saudara kekasih di dalam Tuhan, sudah hampir 1 tahun, khususnya orang Kristen ya, menghalangi banyak tantangan untuk datang kepada Tuhan. Tetapi kita datang kepada Tuhan karena kita percaya perlindungan Tuhan ada bagi hidup kita. Haleluya. Kita sungguh mempercayai Tuhan itu adalah sumber perlindungan. Maka dari kebenaran firman Tuhan, maka dari hal ini nanti kita boleh belajar lewat kebenaran firman Tuhan. Saudara kekasih dalam Tuhan, esensi apakah yang paling kita butuhkan? Saudara kekasih dalam Tuhan, yaitu percaya kepada Tuhan. Percaya dan tetap percaya kepada Tuhan. Kalau melihat kondisi sekarang ini, sudah sulit orang untuk mempercayai Tuhan. Karena apa, saudara kekasih dalam Tuhan? Katanya bisanya virus ini untuk diselesaikan. Tetapi buktinya sampai sekarang kok justru orang Kristen tidak bisa dengan leluasa beribadah. Saudara kekasih dalam Tuhan, sebenarnya ini bisa juga menjadi strategi supaya apa? Orang-orang Kristen itu semakin mempercayai Tuhan. Kembali kepada setiap hidup kita. Apa yang menjadi keputusan setiap hidup kita ketika kondisi sekarang ini sedang terjadi? Saya percaya seluruh umat Tuhan yang ada di tempat ini tetap mempercayai Tuhan sebagai pribadi yang ajaib dan luar biasa. Haleluya. Sebagai pribadi yang sungguh memperhatikan setiap hidup kita. Tetap percaya apapun keadaan, tetap percaya Tuhan itu hidup. Amin. Tuhan itu berkuasa, Tuhan itu ajaib, Tuhan itu penuh kasih dan sayang. Satu hal yang paling perlu kita sadari, Tuhan tak pernah tinggalkan kita. Dia tak pernah biarkan kita sedetik pun, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan. Tapi sering, bahkan mungkin pernah kita mengalaminya, kita merasa sendirian. Kita merasa seolah-olah tidak ada yang bisa mendukung kita di dalam kondisi kita yang mungkin ya tertekan, atau kondisi kita, situasi kita yang sedang mengalami penderitaan, yang sedang mengalami pencobaan, yang sedang mengalami tantangan. Tetapi ingatlah Bapak Ibu, perlu kita ingat, perlu tanamkan di hati, perlu percayai Tuhan itu tetap setia di dalam hidup kita. Dia tak pernah tinggalkan kita. Sudah jelas dikatakan, meski kita tidak setia, Dia Allah yang tetap setia. Haleluya. Dia tetap setia memperhatikan setiap hidup kita. Ketika kita lemah, ketika kita sedang di dalam kondisi yang tidak benar ataupun juga kondisi sudah mulai lemah, Tuhan itu ada. Tuhan itu tidak pernah tinggalkan. Dia pasti memberi kekuatan. Tetapi satu hal esensi yang perlu kita tetap tanamkan dalam hidup kita, tetap percaya kepada Tuhan. Haleluya. Katakan dalam hidupmu, aku tetap percaya Tuhan itu hidup. Harus menjadi patokan itu dalam setiap hidup kita. Situasi boleh bergejolak, kondisi boleh berubah, saudara kekasih. Tapi ingat, Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan itu tidak pernah berubah. Maka untuk itu, saudara kekasih dalam Tuhan, tetap percaya. Teguhkan kepercayaanmu kepada Tuhan. Teguhkan kepercayaanmu, kokohkan kepercayaanmu, patokkan di dalam hatimu,
ya Tuhan. Aku percaya Engkau ada dalam segala sesuatu. Maka ketika kita seringkali loh, tadok doa Allah dosongone ya. Percaya, tetapi ketika gejolak ataupun ketika tekanan datang, kadang kita bisa digoncang kepercayaan kita. Tapi Tuhan tetap memandang sebagaimana kita sebagai anaknya. Dia tetap memperhatikan segala keberadaan hidup kita. Sekali lagi Bapak Ibu, Tuhan itu perlu taruhkan di dalam hatimu, apalagi saat sekarang ini kepercayaan itu sudah sangat krisis. Krisis kepercayaan pada saat ini karena kondisi, karena keberadaan hidup, karena ekonomi, karena masalah rumah tangga, karena suami, karena istri, karena anak-anak. Bisa kepercayaan kita tergoncang. Tetapi satu hal yang saya ingatkan lewat kebenaran firman Tuhan, tetaplah percaya kepada Tuhan. Apapun itu keadaan kita, percaya Dia hidup. Dia berkarya dalam hidupmu dan hidupku. Dia perhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Tuhan tak pernah tutup mata. Bahkan jelas dikatakan di dalam Mazmur 121, Tuhan tak pernah tertidur. Kalau kita saudara kekasih kurang tidur, kita sudah pasti begitu ya. Kalau saya sendiri seperti itu. Kalau sudah kurang tidur, kondisi fisik saya itu akan kekuatan fisik saya itu akan berkurang. Tetapi perlu kita tahu, perlu kita menyadari, perlu kita mempercayai Tuhan itu Tuhan yang berkuasa. Tuhan itu Tuhan yang tidak pernah tertidur, kekuatannya tidak pernah berkurang. Haleluya. Karena Tuhan itu tidak terbatas di dalam segala sesuatu. Puji nama Tuhan. Katakan di sini, percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatku, maka firman Tuhan digenapi di dalam setiap hidup kita. Karena ini saudara kekasih dalam Tuhan, semua ada di dalam firman Tuhan. Janji-janji Tuhan begitu, beribu-ribu janji Tuhan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Bagi saya dan Bapak Ibu yang mengiring Tuhan, bagi saya dan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yang sudah diselamatkan, percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus adalah juru selamat. Tuhan Yesus adalah penolong. Tuhan Yesus adalah sumber kekuatan. Tuhan Yesus adalah sumber segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Perlu tetap ditekankan di dalam hidup. Percaya. Percaya Bapak Ibu. Saudara kekasih. Sekali lagi saya katakan, jangan pernah tergoncang kepercayaanmu kepada Tuhan. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Kita hanya berlindung kepada Tuhan. Dengan apa? Mempercayai Tuhan di dalam segala aspek perjalanan hidup. Dunia sedang bergelora, tetapi anak-anak Tuhan tetap bersuka cita. Amin. Tetapi anak-anak Tuhan tetap berkemenangan karena Tuhan sumber kemenangan kita. Next. Haleluya. Saudara kekasih dalam Tuhan, ada kejadian yang berbeda tetapi memiliki pesan yang sama yang perlu kita lihat di sini, saudara kekasih dalam Tuhan. Yaitu kita coba buka dari Matius 2. Dari Matius 2 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-15. Yang kedua nanti Matius 2 ayat 16 sampai dengan 18. Yang ketiga Matius 2 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-23. Saya minta tolong untuk 3 orang mungkin bergantian membacanya. Yang pertama Matius 2 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-15. Yang kedua Matius 2 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-18. Yang ketiga Matius 2 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-23. Silahkan Bapak Ibu.
Haleluya. Saudara kekasih dalam Tuhan, bagian yang kedua, Matius 2 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-18. Bagian yang ketiga, ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-23. Haleluya, terima kasih. Kalau dari ketiga ayat ini, dari ketiga bagian ini seperti tadi yang saya katakan, saudara kekasih dalam Tuhan, tiga kejadian yang berbeda tetapi memiliki pesan yang sama. Apa maksud saya dari kebenaran firman Tuhan? Dikatakan tadi, saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka firman Tuhan akan digenapi dalam setiap hidup kita. Setiap firman ini, setiap perikop tadi yang kita baca, maka setelah itu genaplah firman Tuhan. Jadi saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari hal ini boleh saya bagikan untuk kita semua, supaya apa? Boleh tetap mempercayai firman Tuhan, ya dan amin. Haleluya. Karena pasti dan pasti akan digenapi. Apapun itu kondisi, firman Tuhan pasti digenapi. Satu hal yang Tuhan mohonkan kepada kita, satu hal yang Tuhan rindukan bagi kita, tetap percaya. Tetap percaya kepada Dia. Apapun keadaan, harus konsisten kepercayaan kita kepada Tuhan. Bahkan terus akan dipupuk senantiasa. Saudara kekasih dalam Tuhan, katakan di sini, kita boleh coba lihat ya. Apapun yang kita lihat dan dengar, percaya Yesus Kristus dan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, maka firman Tuhan pasti dan pasti digenapi dalam hidup kita. Yang pertama tadi di dalam Matius 2 ayat 13 sampai dengan 15. Ya, kita boleh melihat di situ apa yang digenapi oleh Tuhan. Firman Tuhan dalam bagian ini apa yang digenapi, saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya ulang sekali lagi, saya baca ya. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Perhatikan saudara kekasih, Herodes berniat untuk membunuh daripada Yesus. Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnyalah anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, dari Mesir kupanggil anakku. Dari hal ini saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang perlu kita lihat? Apa yang mau kita lihat dari ayat kebenaran firman Tuhan ini? Melalui ancaman dan bahaya, firman Tuhan juga digenapi. Jadi melalui ancaman dan bahaya, firman digenapi, kita semakin mempercayai Tuhan. Haleluya. Jelas tadi dikatakan Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan. Tuhan berfirman kepada Yusuf, Yusuf, pergilah ke Mesir, bangunlah Amang. Ini masih pagi-pagi buta, bangunlah. Bawalah istrimu dan anak-anakmu ke Mesir untuk menyingkir sementara waktu.
Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Kata Tuhan kepada Yusuf, pergilah ke sana sampai aku nyatakan firmanku kepadamu. Dan pergilah Yusuf ke sana sampai Herodes mati. Dengan kata lain, karena pada saat itu ancaman untuk Yesus akan dibunuh, bahaya sedang akan terjadi. Tetapi saudara kekasih dalam Tuhan, nanti kita akan ikuti terus kebenaran firman Tuhan. Dikatakan di sini, dan tinggallah di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan oleh Tuhan melalui oleh nabi, dari Mesir kupanggil anakku. Sebenarnya Mesir itu apa saudara kekasih? Tempat perbudakan. Tetapi dikatakan di sana, dari Mesir kupanggil anakku. Tuhan suruh kepada Yusuf untuk membawa istri dan anaknya ke Mesir, menyingkir ke sana supaya apa saudara kekasih? Terlepas dari ancaman, terlepas dari bahaya. Apakah Tuhan tidak bisa terselamatkan? Benar terselamatkan. Tetapi apa? Supaya genap firman Tuhan. Kenapa supaya digenapi firman Tuhan? Supaya kita boleh tetap percayai firman Tuhan adalah iya dan amin. Tetap mempercayai Tuhan itu sanggup lakukan segala sesuatu. Jadi perlu Bapak Ibu Saudara kekasih dan saya sendiri juga harus pahami. Di dalam ancaman dan bahaya, firman Tuhan tetap digenapi. Di dalam ancaman, mungkin apa itu ancamanmu sekarang, apa itu pencobaan yang kau alami sekarang, ingatlah bahwa Tuhan sedang menggenapi firman-Nya dalam hidupmu. Tetapi satu hal yang tetap harus saya tekankan dari kebenaran firman Tuhan, tetap percaya. Ancaman boleh datang, bahaya boleh datang, virus corona boleh ada, tetapi ingat supaya digenapi firman Tuhan dalam hidup kita. Bahwa Tuhan itu perlindungan, Tuhan itu pertolongan. Bukan berarti kita jadi sok jago, tetapi dalam hal ini sangat dibutuhkan untuk boleh tetap mempercayai Tuhan. Puji nama Tuhan. Yang kedua tadi dari Matius 2 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-18. Saya cepat akan bacakan kembali Bapak Ibu. Pembunuhan anak-anak di Betlehem. Ketika Herodes tahu, perhatikan ya sambungan dari ayat yang di atas tadi. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya, dan ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. Saudara kekasih, dari ayat firman Tuhan ini kita boleh kembali mengerti dan memahami saudara kekasih dalam Tuhan. Dikatakan tadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Dengan kata lain, ingat selalu firman Tuhan pasti digenapi. Percaya tetap firman Tuhan, apapun keadaan pasti tetap digenapi. Dari hal ini saya ambil pengertiannya. Melalui kejadian di bumi ini juga firman Tuhan digenapi. Haleluya. Saudara kekasih, jadi virus corona ini pun supaya firman Tuhan digenapi. Tidak ada yang tidak diketahui oleh Tuhan. Haleluya. Apapun keadaan di bumi, apapun kejadian yang terjadi, Tuhan itu maha tahu. Tuhan itu maha tahu, dia tahu. Dan sedang keadaan orang Kristen pun sebenarnya sedang dalam keadaan tertekan. Karena apa? Harus mengikuti protokol pemerintah. Harus seperti kita yang biasanya bersama-sama beribadah di tempat ini, harus jadi 2 bagian. Harus mengatur jarak. Yang tadinya kita harus bersalaman. Banyak hal yang dirombak saudara kekasih dalam Tuhan. Tetapi saya percaya sebagai anak Tuhan, kasih kita tidak akan dingin. Haleluya. Supaya genap firman Tuhan, orang yang kudus akan semakin kudus, yang jahat semakin jahat. Supaya apa? Kegenapan firman Tuhan akan tetap dinyatakan.
bahwa tidak ada yang bohong dari firman ini. Haleluya. Jelas dikatakan satu iota pun, satu titik pun dari firman Tuhan dikatakan tidak ada yang tidak digenapi. Jadi dari hal ini yang saya tetap tekankan Bapak Ibu, tetaplah percaya. Tetap percaya kepada Tuhan. Saudara kekasih dalam Tuhan. Yang selanjutnya, ya. Jadi melalui segala sesuatu yang terjadi, ya saya ulangi kembali. Sebenarnya termasuk virus ini pun juga mendatangkan kebaikan. Haleluya. Harus tetap diingat supaya genaplah firman Tuhan. Kenapa saya katakan? Kita jadi diajar. Untuk apa? Belajar mendisiplin diri dulu. Dari hal itu tetap kita boleh diajar untuk mendisiplin diri. Dari hal itu kita boleh diajar untuk boleh tetap mempercayai Tuhan adalah tempat perlindunganku, harapanku, andalan hidupku yang kupercayai dalam segala sesuatu. Saudara kekasih dalam Tuhan, perlu sadari semua kejadian yang terjadi mendatangkan kebaikan dan supaya genap firman Tuhan. Dan dari hal itu supaya kita boleh tetap percaya kepada Tuhan. Yang selanjutnya Matius 2 ayat 19 sampai dengan yang ke-23. Sekali lagi saya minta tolong dibacakan. Ayat 19 sampai dengan 23. Haleluya. Perhatikan tetap saudara kekasih. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Sekali lagi saya katakan saudara kekasih dalam Tuhan, supaya genaplah firman Tuhan. Supaya digenapilah firman Tuhan. Jadi dari hal ini, melalui proses yang semakin sulit ataupun yang kita sedang hadapi, saudara kekasih, yang menurut kita semakin sulit, melalui proses, melalui tantangan, melalui persoalan hidup, saudara kekasih, yang terjadi dalam hidup kita, membuat kita supaya tetap percaya, dan maka firman Tuhan itu pasti digenapi. Jadi saudara kekasih, jangan pernah katakan kepada proses, selesai dulu proses. Tidak usah pun diundang proses itu, proses tetap berjalan. Haleluya. Selama hidup kita ini adalah proses. Setelah mati orang mau berproses. Benar ya? Berjalan ke sini aja harus ada proses. Betul? Harus ada proses. Mungkin melewati tantangan tadi yang naik mobil, semua pasti ada proses saudara kekasih. Apapun itu perjalanan hidup, semua ada proses. Proses tapi proses setiap orang berbeda-beda. Tapi ingatlah, proses yang terjadi dalam hidupmu supaya digenapi firman Tuhan. Jadi dari hal ini tetap percaya kepada Tuhan. Tetap mempercayai firman-Nya, ya dan amin. Dikatakan pencobaan yang kamu alami tidak melampaui kekuatanmu. Dan dikatakan di situ juga Tuhan memberi jalan keluar bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Jadi Tuhan selalu beri jalan keluar dari setiap proses yang sedang kita hadapi. Dari setiap pencobaan, dari setiap tantangan, dari setiap ujian yang sedang kita hadapi. Ingatlah supaya firman Tuhan digenapi. Tetapi dari hal itu, supaya digenapi firman Tuhan, tetap percaya. Di dalam proses juga Tuhan bekerja. Haleluya. Di dalam setiap proses perjalanan hidup, ingat Tuhan tetap mengerjakan yang terbaik dalam hidup kita. Next.
Semua yang terjadi dalam hidup ini sudah ditulis dalam firman Tuhan. Maka hiduplah karena percaya, bukan karena melihat. Haleluya. Hiduplah karena percaya, bukan karena kita sudah melihat. Oh, ini. Tetapi jelas dikatakan, semua yang terjadi dalam hidup ini sudah ditulis dalam firman Tuhan. Maka untuk itu Tuhan mengharapkan setiap hidup kita. Tuhan merindukan setiap hidup kita. Supaya apa? Kita boleh tetap percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Dia sebagai pribadi yang luar biasa. Percaya walaupun kita tidak melihat Dia, tetapi kita mempercayai Tuhan. Mempercayai keadilannya. Mempercayai kesetiaannya. Mempercayai kebaikannya. Mempercayai kemurahannya. Mempercayai kasihnya. Mempercayai segala sesuatu yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Karena apa saudara kekasih? Nyawanya sendiri sudah diberikan untuk saya dan Bapak Ibu. Dia harus mati, dia harus turun dari surga. Dia harus tinggalkan kerajaannya yang kekal. Dia harus tinggalkan ya kemuliaannya, menjadi orang yang paling hina. Karena pada zaman dahulu, pada zaman Yahudi, orang yang paling hina itu, orang yang terkutuk itu adalah orang yang disalibkan. Tuhan sudah semua lakukan itu untuk siapa? Untuk saya dan Bapak Ibu saudara kekasih. Jadi apalagi dengan apa yang kita rindukan dalam hidup kita. Ingatlah, Tuhan itu perhatikan setiap keberadaan hidup kita. Ketika engkau sedang sedih, Dia juga ikut merasakan kesedihanmu. Ketika engkau berkekurangan, Dia juga sedang merasakan apa yang menjadi kekurangan dalam hidupmu. Ketika engkau merasakan tertekan, ingatlah Dia juga merasakan tekanan yang ada dalam hidupmu. Karena apa? Semua sudah digantikan supaya kita boleh mendapatkan jalan keluar dari apa yang kita alami. Saudara kasih dalam Tuhan. Tadi dikatakan, hiduplah karena percaya, bukan karena melihat. Nanti dibaca di rumah ya, 2 Korintus 5 ayat 7. Nah selanjutnya, untuk kita boleh tetap percaya yang percaya, kita coba kita baca bersama-sama. Kelihatan ya semuanya, yuk kita baca. Supaya ini juga ditekankan, supaya saya boleh tetap percaya kepada Tuhan. Yang pertama, 2, 3 ya. Memikirkan apa kata Tuhan dari apa yang kita lihat dan dengar. Yang kedua, minta apa yang Tuhan Yesus inginkan untuk kita lakukan dari apa yang kita lihat dan dengar. Yang ketiga, melakukan apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Jadi untuk memupuk kepercayaan kita boleh tetap percaya kepada Tuhan. Pikirkan apa kata Tuhan, jangan pikirkan apa kata orang. Karena kata orang bisa melemahkan. Kata orang bisa membuat kita sakit. Betul ya? Kata orang bisa membuat sedih. Kata orang bisa membuat hati kita gundah gulana. Kata-kata orang bisa membuat kita merana. Kata-kata orang bisa membuat kita tertekan. Kata-kata orang bisa membuat kita sampai hampir jatuh. Tetapi ingat, kata Tuhan. Apa itu kata Tuhan? Firman Tuhan. Ingatlah apa yang dikatakan oleh Tuhan. Meski kita tidak melihat Dia, tapi percaya apa kata Tuhan. Dikatakan contoh, kalau kita berkekurangan, Allahku akan mencukupi kebutuhanku sesuai dengan kemuliaan dan kekayaannya. Firman itu digenapi, katakan, aku akan menerima itu sesuai dengan kemuliaan. Karena Tuhanku adalah Tuhan yang kaya, yang memiliki segala sesuatu. Perkatakan firman. Apa yang dikatakan oleh Tuhan, ingatlah itu. Nah sering dohiton karena apa? Kita melihat ya. Sehingga itu yang berproses di dalam pikiran kita. Saya juga 2 hari yang lalu kami cerita dengan Bapak Gembala. Memang karena saya sendiri juga bisa mau mengalami seperti itu Bapak. Kalau ada istilahnya masalah ataupun juga ya ada dalam pikiran saya yang belum terselesaikan, saya agak susah tidur. Saya hanya langsung bilang, Pak tolong doakan saya. Dan memang aku percaya yang didoakannya itu baru saya bisa tidur. Betul saudara kekasih. Saya beberapa kali mengalami hal seperti itu. Saya coba tidur, jalan ke depan. Saya sudah berdoa sendiri. Jalan saya ke ruang tamu. Saya bacakan firman. Begitu ya saya berdoa, Tuhan tolong aku supaya bisa tidur. Tuhan kendalikan pikiranku. Tolong hatiku Tuhan. Saya sudah katakan seperti itu. Tapi saudara kekasih dalam Tuhan,
Belum bisa seperti itu, saya kembali ke kamar. Pak, tolong doakan saya. Saya banguni begitu ya. Doakan doa saya supaya saya bisa tidur. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Perlu kita menyadar, perlu kita sadar. Saya pun juga seperti itu ya semua. Perlu diperangi. Pikiran kita ini, perasaan ini, ya. Pikiran ini yang selalu mana? Kau kan seperti ini, kau seperti ini, kau seperti. Tapi ingatlah, dikatakan di sini, pikirkan apa kata Tuhan. Karena kata Tuhan sudah pasti benar. Haleluya. Kata manusia bisa baik tapi belum tentu benar. Dan juga paling banyak kata-kata dari orang itu belum tentu menguatkan kita. Yang paling menguatkan satu-satunya adalah kata Tuhan, yaitulah firman Tuhan. Pikirkanlah itu. Saya jujur Bapak Ibu, saya katakan, Tuhan, pikiran Kristus ada dalam pikiranku, hati Kristus ada di hatiku. Begitu. Saya sering seperti itu. Kalau saya sudah mengalami tekanan, hai jiwaku jangan tertekan, Rita muliakan Tuhan. Itu kan kata-kata firman. Jangan tertekan hai jiwaku, muliakan Dia, elu-elukan Dia, bersuka cita dalam Tuhan, sabar. Begitu ya. Jadi apa kata firman Tuhan? Pikirkanlah itu. Ketika ada panah-panah api si jahat, hei kau kan seperti ini tadi, ngacik rohani baik, ngacik rohani halakade baik kok. Itu kan panah api si iblis melalui pikiran kita. Tapi itu katakan kembali firman Tuhan. Perkatakan firman Tuhan. Maka ketika kita memperkatakan itu, kita semakin mempercayai Tuhan. Puji nama Tuhan. Yang selanjutnya saudara kekasih, minta apa yang Tuhan ingin untuk kita lakukan dari apa yang kita lihat dan dengar. Jadi mulu ngata bereng, ngata bege, saudara kekasih dalam Tuhan, hadonang benokku Tuhan taringok tuson. Ya, minta apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan dari apa yang kita lihat. Nang tabereng dari apa yang kita sudah dengar. Mungkin kita lihat, kita dengar seseorang berkata seperti ini, seperti ini. Benarkah seperti itu Tuhan? Tolong aku. Dengan kata lain, minta, tanya kepada Tuhan. Minta apa yang Tuhan ingin untuk kita lakukan dalam hidup kita. Yang selanjutnya tadi dikatakan, melakukan apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Saudara kekasih, saya percaya setiap kita rindu sebenarnya untuk melakukan kehendak Tuhan. Benar ya? Saya percaya tidak ada yang ingin jahat. Tidak ada yang ingin membuat orang susah. Siapapun di antara kita, tidak ada di antara kita supaya sakit hati dulu si anu itu kubuat. Tidak ada sebenarnya, karena pada hakikatnya Tuhan memberikan hati yang murni dalam hidup kita. Tetapi apa yang mengotori semuanya itu? Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Maka untuk itu saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, minta petunjuk kepada Tuhan. Cari kehendak Tuhan. Cari rencana Tuhan dalam setiap hidup kita. Ingatlah, firman Tuhan pasti digenapi. Firman Tuhan iya dan amin. Sekali lagi saya katakan, satu iota pun dari kebenaran firman Tuhan ini tidak ada yang terlewatkan. Semua pasti akan digenapi. Dibutuhkan di sana apa? Kepercayaan akan firman Tuhan. Percaya dengan apa yang Tuhan katakan. Percaya dengan firman Tuhan ini. Maka digenapilah itu dalam setiap kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Next. Dari apa yang sudah kita perhatikan, tidak ada kesimpulan. Yes Tuhan. Pendeta Muda Petrus berdoa sekaligus berdoa syafaat. Pendeta Muda Petrus. Haleluya. Amin.
syukur kepadamu ya Tuhan. Sebab hari ini, pagi ini kami belajar terus mempercayai Tuhan. Kami tahu kondisi, situasi terkadang coba mengganggu iman kami. Kami teringat perkataan murid-Mu Tuhan, bahwa mereka berkata tambahkan iman kami. Biar mereka terus mempercayai Engkau ya Tuhan. Hari ini kami juga belajar untuk terus percaya kepadamu Bapa. Karena percaya kepadamu adalah sesuatu yang membuat kami diberkati. Membuat kami menemukan kekuatan baru. Membuat kami menemukan mujizat yang baru ya Tuhan. Berkati kami semua Bapa yang baik, sidang jemaat-Mu. Kami semua pelayan Tuhan, hamba-hamba-Mu di tempat ini akan terus menaruh kepercayaan kami kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak akan pernah membiarkan kami. Karena Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami sendirian. Terima kasih Bapa untuk janji-janji kebenaran firman-Mu atas kami. Berkati kami dari anak yang kecil, sekalipun di dalam kandungan hari ini dari sidang jemaat-Mu Tuhan. Dari dalam kandungan kami percaya ada benih-benih kepercayaan kepada Tuhan ditaruhkan oleh setiap ibunya hari ini. Dari semua kami yang ada Bapak Ibu sampai yang lanjut usia Tuhan, diberkati Tuhan atas kepercayaan kepadamu Bapak. Berkati kami, tolong kami Bapak yang baik, pelayanan di tempat ini. Kami doakan terus semakin maju, semakin berkembang ya Tuhan. Kami percaya untuk hormat, hanya kemuliaan bagi nama-Mu Bapak. Berkati di jalan Ertis juga, TK dan PAUD serta PPA Tuhan, kami berdoa. Anak-anak yang dipercayakan Tuhan, anak-anak yang takut Tuhan, mengasihi Tuhan. Anak-anak yang benar-benar tertanam dalam benih firman-Mu Bapak yang baik. Seluruh stockholder yang bekerja di PAUD, bahkan di PPA diberkati oleh Tuhan, dijamah oleh Tuhan. Kami juga tidak lupa berdoa untuk usaha pekerjaan sidang jemaat-Mu Bapak yang baik. Hari-hari ini Tuhan, tangan mulai memberkati pekerjaan sidang jemaat-Mu Bapak yang baik. Mulai dari yang bertenun, PNS yang belum dapat pekerjaan, kami doakan Tuhan. Pekerjaan yang terbaik Tuhan berikan. Bahkan anak-anak sidang jemaat-Mu yang ada di perantauan Tuhan, yang sedang kuliah, yang ada di sekolah Bapak yang baik hari ini diberkati oleh Tuhan. Dengan kebijaksanaan, dengan kepintaran yang daripada Tuhan. Tuhan orbitkan anak-anak sidang jemaat Bapak yang baik. Kami pun sebagai orang-orang tua boleh bijaksana mendidik, mengajari anak-anak kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Jangan lupa kami berdoa untuk bangsa negara kami Tuhan. Tolong pulihkan Bapak yang baik. Dari virus corona ini kami percaya ada tangan Tuhan yang akan memberkati bangsa negara kami. Kota kami Bapak yang baik. Vaksinnya boleh ditemukan. Orang-orang yang bekerja Bapak yang baik, yang melayani Tuhan di garis depan hari ini di tempat-tempat rumah sakit, kami berdoa diberkati Tuhan, diberi kekuatan baru, dijaga, dilindungi Tuhan. Orang-orang percaya juga hari ini, para hamba-hamba Tuhan, baik di tubuh GBIS se-Indonesia Tuhan, baik di Sumatera Utara ini Tuhan, Kau berkati, Kau tolong Bapak yang baik, para hamba-hamba Tuhan, dengan kepercayaan, dengan kekuatan yang daripada Tuhan, mendidik sidang jemaat-Mu Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan, ini doa-doa kami. Pilkada serentak kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya pemimpin yang terbaik, pemimpin yang dipilih oleh Tuhan. Diberkatilah Bapak yang baik. Kami layak mendoakan kesejahteraan kota kami Tuhan. Biarlah kota kami ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapak yang baik. Terima kasih Allah, ini doa kami. Kami mengucap syukur, hanya di dalam tangan Tuhan kami berdoa. Mari kita angkat pujian, kita katakan kiranya Tuhan memberkati kami melimpah-limpah. Saya serahkan nanti kepada Ibu Gembala. Amin Tuhan.
sudah menyelesaikan ibadah kami untuk ibadah raya pertama, maka ibadah raya kedua juga kami serahkan kepada Tuhan. Anak-anak Tuhan yang sedang dalam perjalanan menuju ke tempat ini, yang kami percaya dalam perlindungan, penyertaan dan pertolongan Tuhan, kami juga boleh mengalu-alukan nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan, memasyurkan nama Tuhan dengan ibadah raya yang kedua. Urapanmu ada, kuasamu dicurahkan di tempat ini, Engkau ditinggikan, dimasyurkan dengan apa yang boleh kami lakukan ya Tuhan. Setiap para hamba-hamba Tuhan juga yang akan melayani pada saat ibadah raya kedua, Tuhan Engkau yang mengurapi, Tuhan Engkau memberkati, Tuhan Engkau yang menyatakan kemuliaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah